PT Pindad adalah anak usaha dan industri yang bergerak di bidang produksi peralatan pertahanan. Perusahaan ini memiliki dua pabrik, yakni di Bandung, tempat produksi senjata, kendaraan khusus, dan mesin industrial, dan di Turen, tempat produksi amunisi dan bahan peledak komersial. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini pun memiliki dua kantor perwakilan di Jakarta. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan tertua di Indonesia yang masih tetap berdiri sampai sekarang dan merupakan satu-satunya perusahaan manufaktur pertahanan di Indonesia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1808 saat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels mendirikan bengkel untuk memproduksi, memelihara, dan memperbaiki senjata dengan nama konstruksi Winkel. Bengkel tersebut berada di Surabaya. Bengkel tersebut pun menjadi industri pertahanan pertama di Hindia Belanda. Daendels kemudian juga membangun bengkel amunisi berskala besar dengan nama Proyektil Fabrik dan laboratorium kimia di Semarang. Pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bengkel produksi dan perbaikan amunisi dan bahan peledak. Pecahnya Perang Dunia I pada pertengahan tahun 1914 melibatkan banyak negara Eropa, termasuk Belanda, sehingga pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk merelokasi sejumlah perusahaan penting ke daerah lain yang dianggap lebih aman. Daerah yang dipilih sebagai tempat relokasi adalah Bandung, karena selain dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan, Bandung juga cukup strategis karena dilalui oleh jalan raya pos dan dilalui oleh jalur kereta api. Selain itu, Bandung juga tidak jauh dari ibu kota Hindia Belanda, yakni Batavia. Unit produksi senjata dan unit produksi amunisi dari ACW dipindahkan dari Surabaya ke Bandung antara tahun 1918 hingga 1920. Sementara unit laboratorium penelitian dari ACW dipindahkan dari Semarang ke Bandung pada tahun 1932. Setelah selesai direlokasi, keempat unit tersebut digabung untuk membentuk AI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, AI tidak mengalami perubahan, namun nama unit-unitnya diubah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia merdeka, pada tanggal 9 Oktober 1945, Laskar Pemuda Pejuang berhasil merebut AI dan namanya pun diubah menjadi Pabrik Senjata Kiara Condong. Pasca konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949, LPP diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia. Nama LPP kemudian diubah menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu, dan pengelolaannya diserahkan ke TNI Angkatan Darat. Sejak saat itu, PSM mulai mengadakan serangkaian percobaan untuk memproduksi laras senjata, dan akhirnya berhasil memproduksi laras senjata berkaliber 9 mm, dan pada bulan November 1950, PSM juga berhasil membuat laras berkaliber 7,7 mm. Namun, PSM mengalami kekurangan tenaga ahli karena para pekerja asing dipulangkan ke negara asalnya. Oleh karena itu, PSM merampingkan lini produksinya dari 13 lini menjadi 6 lini, serta membentuk lini amunisi kaliber kecil MKK. PSM juga melakukan modernisasi dengan membeli mesin-mesin baru untuk memproduksi senjata dan amunisi, suku cadang, material, dan peralatan militer lainnya. Pada tanggal 1 Desember 1958, nama PSM diubah menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat, Pabel AD. Tidak lama kemudian, Pabel AD mengirim sejumlah pegawai mudanya ke luar negeri untuk belajar mengenai persenjataan dan balistik. Pabel AD lalu menjalin kerjasama dengan produsen senjata asal Eropa untuk membangun satu unit pabrik senjata ringan. Pemerintah Belanda kemudian juga menyerahkan sebuah pabrik tepung ubi kayu yang berada di Turen, Malang, dan kemudian dijadikan pabrik amunisi oleh perusahaan ini. Tahun 1962, nama Pabel AD diubah menjadi Perindustrian Angkatan Darat Pindad. Serangkaian percobaan dan evaluasi produksi senjata baru kemudian dilakukan hingga mencapai hasil yang diharapkan, sehingga ABRI memutuskan untuk memakai sejumlah senjata buatan Pindad sebagai senjata standar. Setelah itu, perusahaan ini mulai memproduksi senjata secara massal. Pada awal tahun 1972, pemerintah Indonesia melakukan penataan organisasi, dan pada tanggal 31 Januari 1972, nama Pindad pun diubah menjadi Komando Perindustrian Angkatan Darat, Kopindad.
Pada saat operasi Seroja, senjata buatan Kopindad banyak mengalami kendala, sehingga pada tahun 1975 Kopindad menarik kembali 69.000 pucuk senjata yang telah diserahkan ke TNI Angkatan Darat. Kopindad kemudian mentransformasi dan memodifikasi beberapa senjata. Tanggal 28 April 1976, nama Kopindad kembali diubah menjadi Pindad. Pada dekade 1980-an, muncul ide untuk mengubah status Pindad menjadi sebuah perseroan terbatas. Sebab dengan menjadi bagian dari TNI Angkatan Darat, ruang gerak Pindad cukup terbatas karena sangat tergantung pada anggaran TNI Angkatan Darat. Pada awal tahun 1983, status Pindad resmi diubah menjadi Persero. Pada 12 Januari 2022, pemerintah resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Land Industri sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di bidang industri.